Oke ya, puji Tuhan. eh, Selamat tahun baru juga ya, Imlek bagi Pak Ibu yang merayakan. Tuhan memberkati dan eh, kita akan terus belajar ya dalam bulan ini tentang bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah banyak yang disampaikan para pembicara sebelumnya ya, dari awal bulan, sekarang di pertengahan. Saya percaya setiap kita banyak mendapat hal pengertian tentang Roh Kudus, ya, Roh yang luar biasa, Roh yang memampukan kita melakukan segala sesuatu. Karena saat ini yang tinggal bersama-sama dengan kita adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, dan itu firman Tuhan katakan kan? Dia sebagai apa? Sebagai penolong, penghibur, banyak fungsi Roh Kudus. Dan dia adalah Allah sesungguhnya. Dia pribadi Allah. Hanya sering kita lupa. Kita sering lupa tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Itu sering terjadi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah. Orang-orang yang bisa tertuduh, terintimidasi oleh iblis. Karena kita tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Yang sanggup menolong kita, memberi hikmat, memberi pengertian. Kita sebagai orang percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, dan Tuhan kita, di saat itulah Roh Allah, Roh Kudus, tinggal dalam diri kita. Roh yang luar biasa, ya kan? Firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan berbicara apa? Ada pemulihan, ada pembaharuan, ada kemenangan, bukan kekalahan, bukan kegagalan. Memang kita pasti juga pernah mengalami kegagalan ya, kekalahan dalam hidup ini. Tapi bukan itu tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan bagi kita adalah kemenangan. Kenapa Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita? Apa yang Tuhan mau atas hidup kita? Melalui Roh Kudus. Kita akan belajar bersama-sama. Renungan judul saya hari ini, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ini nggak mudah berjalan bersama Roh Kudus, karena yang ditantang dari kita adalah apa? Ketaatan, kepekaan akan mata rohani kita. Nggak mudah. Sehari-hari pasti kita akan diperhadapkan dengan hal yang sulit dalam hidup kita. Bisa saja berbicara keputusan. Bisa saja berbicara tentang emosional kita. Merespon terhadap orang-orang mungkin yang menyakiti hati kita. Atau orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Atau kita nggak setuju dengan orang lain. Banyak hal nanti yang akan membuat kita bisa jadi lari dari Roh Kudus. Kita harus mengakui hal itu secara kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Karena gimana pun kita masih manusia, kita punya potensi banyak hal jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk mengingatkan kita akan semua itu. Kita mulai ya. Siapakah Roh Kudus itu? Nah ini pertanyaannya. Siapa Roh Kudus itu? Ada beberapa poin, ini saya ambil dari buku Roh Journey ya, training yang nanti juga akan kita bulan depan ya, bagi beberapa orang yang mengikuti training ini. Siapakah Roh Kudus itu? Dan nanti Bapak Ibu boleh baca ya, setiap firmannya. Kalau kita baca semua nanti waktunya mungkin kurang cukup. Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia sungguh-sungguh Allah, tetapi mereka satu. Esa. Ya, kita harus paham itu. Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang diam di dalam diri setiap kita. Yang kedua, dia adalah seorang penolong dan penghibur. Penolong. Di sini enggak dikatakan penolong hanya di bagian tertentu, tidak. Penolong di segala aspek kehidupan kita. Apapun itu. Dalam hal sekecil apapun, dia penolong dan penghibur kita.
Jadi kalau kita kebingungan, kita merasa tidak mampu lagi, ingat Roh Kudus, ada yang sanggup menolong. Itu makanya dikatakan bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya sama Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menolong kita selalu. Pertanyaannya, mau enggak kita kerjasama dengan Roh Kudus? Oke? Yang ketiga apa? Dia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Ya kan? Setiap nama kita tertulis dalam kitab kehidupan Tuhan. Berikutnya apa? Dia mengajarkan kita tentang kebenaran Allah. Gak ada satupun yang bisa mengerti firman Tuhan kalau nggak dituntun oleh Roh Kudus. Di luar sana ribut tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ya kan? Berseleweran, mungkin di TikTok juga Bapak Ibu bisa lihat. Ya kan? Para apologet itu ribut di sana. Tapi saya mau katakan satu hal bahwa hanya dengan Roh Kuduslah kita bisa mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan sangat susah memahami kebenaran firman Tuhan. Simple. Orang bisa mengartikan dengan segala pengetahuannya bisa dengan caranya sendiri. Tapi firman Allah itu sebabnya dikatakan apa? Bahwa Allah kita, Allah yang tak terselami. Tak terselami. Tuhan akan beritakan, ceritakan rahasia-rahasianya bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dan yang mengasihi Tuhan. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Berikutnya apa? Dia memimpin kita kepada ketaatan. Itu salah. Roh Kudus pasti mengingatkan dalam hati kita. Hanya ini yang sering mungkin bergejolak. Enggak apa-apalah sekali-sekali. Ya kan? Enggak apa-apalah sekali-sekali kompromi dengan dosa. Ini pasti sering gejolak dalam hati kita. Berikutnya apa? Dia membantu kita untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu, siapa di sini yang nggak bisa berdoa? Minta tuntunan Roh Kudus. Oke? Roh Allah dalam diri kita pasti bisa. Gak ada yang tidak bisa. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak saya nggak bisa berdoa. Pertanyaannya, bekerja sama nggak dengan Roh Kudus? Ya kan? Kita harus mau melakukan hal itu. Berikutnya apa lagi? Dia memberi kehidupan bagi tubuh kita. Artinya apa? Kemuliaan tubuh rohani kita. Pak Ibu, nanti boleh baca lagi ya firmannya ya di rumah ini semua. Saya hanya kasih beberapa ini untuk membuka pengertian kita. Siapa sebenarnya Allah Roh Kudus yang tinggal dalam diri setiap kita. Oke, kita lanjut. Langkah iman. Ini yang saya ulang tadi. Kita baca ya, Yohanes 14 ayat 11-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Enggak dikatakan menyertai kamu pada saat ini atau hanya besok. Enggak, lama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Ya kan? Firman Tuhan katakan apa? Firman itu adalah Allah. Itulah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, jelas. Karena apa? Bertolak belakang. Ya kan? Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi kamu mengenal Dia. Kapan kita mengenal Tuhan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, ketika kita mau mencari Tuhan lebih dalam lagi. Itu Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam dalam kamu. Di sini ada beberapa poin yang saya tuliskan. Pertama, Roh Kudus akan melepaskan kuasanya begitu kita mengambil langkah iman ketaatan. Berarti apa? Ada proses Bapak Ibu.
Kita harus mau memutuskan. Saya harus sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus berani memutuskan. Tidak membangun hubungan dengan orang-orang yang nggak benar. Dalam arti tidak membangun seperti apa? Kita tidak menjalin ikatan dengan mereka. Cari orang lain. Itu juga berbicara langkah iman. Bicara apa lagi? Saya harus menjaga hidup saya. Berbicara tentang apa? Kekudusan. Ya kan? Minggu lalu Pak Alex, apa yang nggak ada di handphone ini semua ada. Setuju Bapak Ibu? Semua ada di sini, yang baik, yang benar, yang jahat juga aja semua di sini. Dunia internet sekarang. Ya kan? Apalagi dengan aplikasi terbaru apa? TikTok ya kan? Kadang saya merasa kok makin aneh ya. Bikin kontennya. Tapi kembali ke siapa? Kembali ke diri kita sendiri. Mau mengikutinya atau tidak? Itu bicara langkah iman. Ya kan? Jangan orang ke kiri, kita ke kiri. No, kalau itu salah ngapain diikutin? Kita harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Ya? Ketaatan. Ketika kita taat di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa. No kompromi. Oke ya? Kedua apa? Dunia akan mengalihkan perhatian kita dari Roh Kudus kepada apa? Kepada roh mamon. Apa itu roh mamon? Cinta uang ya, keserakahan, kekayaan duniawi, mencari keuntungan secara tidak benar, bahkan merendahkan orang lain. Dunia akan mengalihkan kita ke sana. Karena zaman sekarang ini itu yang dicari orang. Ya kan? Ketenaran. Ya kan? Bagaimana saya biar di like di Facebook banyak-banyak. Itu curhat di Facebook segala macam. Bikin konten yang aneh-aneh contohnya. Supaya orang semua like, semua kasih pujian segala macam. Dunia menggiring kita ke sekarang. Ya kan? Melalui apa? Banyak hal, media sosial, orang-orang sekitar kita. Berikutnya apa lagi? Ketaatan membuka pintu kepada kuasa Tuhan. Ayo belajar taat sama Tuhan. Enggak mudah Bapak Ibu memang. Ada harga yang harus kita bayar. Ada proses yang harus kita ikuti. Contoh dalam hal kecil mungkin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari. Selama ini mungkin gak pernah kita baca firman, berdoa, kasih waktu sama Tuhan. Ayo putusin. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau renungkan firman Tuhan setiap hari. Aku mau berdoa, bersyukur dengan Tuhan setiap hari. Mungkin hal-hal yang kecil sederhana. Itu akan membawa kita kepada hal-hal yang besar. Percayalah. Oke? Tuhan menunggu kita bertindak dulu, jangan menunggu merasa kuat dan percaya diri. Kalau memang Tuhan suruh harus melangkah, melangkah. Ya kan? Kalau kita lihat para nabi-nabinya Tuhan kan, siapa lagi? Abraham, kamu pergi ke sana, pergi. Siapa? Yunus, ya kan? Banyak ya. Yeremia. Sampai ada Tuhan, aku masih muda. Tuhan bilang, go. Kalau emang Tuhan suruh melakukan sesuatu dan kita harus lakukan. Resiko segala macam itu Tuhan yang ngurusin. Ya kan? Itu langkah iman. Masih banyak Bapak Ibu langkah iman sebenarnya. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun setiap kita sesuai dengan pengalaman kita masing-masing dan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oke? Berikutnya, sembuhkan luka batin Anda. Waktu saya buat renungan ini, loh Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke sini ya? Ya kan? Sembuhkan luka batin Anda. Nanti saya ceritakan ya. Kita baca dulu firman Tuhannya. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku
aku ada di tengah-tengah mereka. Bila hari ini di antara kita ada hati yang sedang terluka, ada yang sedang beban berat, tertekan, stres, bingung, undang Tuhan dalam hidup, undang Roh Kudus. Firman Tuhan berkata demikian, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa ini? Kemerdekaan rohani batinnya kita yang paling utama. Luka-luka batin masa lalu mungkin yang masih ada sampai sekarang. Bereskan, selesaikan. Datang sama Tuhan. Inilah yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mungkin kita pernah diperlakukan secara tidak baik, tidak hormat, atau mungkin kita pernah dilecehkan, kita mungkin pernah dihina, direndahkan, atau mungkin nggak dianggap. Pembalasan bukan hak kita, hak Tuhan. Bagian saudara-saudara, Pak, Tuhan pulihkan hati saya. Aku mengampuni orang-orang yang demikian. Nggak mudah mengampuni, ya kan? Nggak mudah. Saya mengalaminya, Bapak Ibu. Ya kan? Nggak mudah. Tetapi kita memutuskan untuk mengampuni, di saat itulah luka batin itu mulai sembuh. Karena kalau kita nggak mengampuni, kita sedang menyimpan hal-hal yang busuk dalam diri kita, dalam hati kita. Sehingga bernanah itu mendatangkan penyakit. Oke? Ada beberapa poin yang saya dapat dari firman ini. Pertama apa? Kemerdekaan di segala aspek kehidupan kita hanya dapat dikerjakan oleh siapa? Kuasa Roh Kudus. Gak ada yang lain. Mau pakai paranormal, psikologi, segala macam. No. Hanya Roh Kudus yang sanggup. Segala aspek. Karena dia Allah yang tak terbatas. Kuasanya kuasa yang hebat dan dahsyat. Kesembuhan luka-luka batin akibat kepahitan, kekecewaan, merasa tidak dihargai dan tidak dihormati, dendam ya, termasuk kebencian, hanya bisa disembuhkan oleh siapa? Oleh kuasa Roh Kudus. Gak ada yang lain. Saudara boleh berdoa di kamar, minta Roh Kudus untuk memulihkan. Berdoa di rumah suami istri mungkin. Keadaan anak-anak mungkin seperti apa? Minta Roh Kudus yang bekerja. Karena kita tidak mampu sendirian. Itu sebabnya Tuhan katakan apa namanya? Daud katakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud menyadari bahwa dia tidak mampu melakukannya sendiri. Itu sebabnya dia berkata demikian. Sama halnya dengan kita. Daud juga manusia, kita juga manusia. Persamaan kita dengan Daud apa? Sama-sama percaya sama Tuhan, Tuhan yang sama. Berikutnya apa lagi? Roh Kudus akan menolong kita melalui komunitas tubuh Kristus. Seperti apa? Komsel, komunitas sel. Ya kan? Ibadah ya. Dia akan menolong kita untuk bertumbuh disembuhkan dari luka-luka batin kita. Menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter Kristus. Kita butuh komunitas. Kita butuh orang lain, orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang sudah dipulihkan. Kita butuh mereka untuk menyembuhkan segala luka batin kita. Karena kita juga butuh orang lain, tempat curhat. Tapi orang yang tepat, nggak sembarangan curhat. Nggak di media sosial. Ketika kita curhat di media sosial dengan segala kepahitan sakit hati kita, nggak sembuh. Gak ada kan? Malah komen yang aneh-aneh. Balas aja, hajar aja. Ya kan? Bukan respon yang positif yang datang. Ini yang terjadi kan? Ternyata apa? Komunitas itu kita perlukan. Supaya kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Mengalami apa lagi? Terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup sendirian. Oke? Nah, ini yang berikutnya.
kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, kita butuh bantuan orang lain, yaitu orang benar yang dibenarkan oleh darah Kristus telah mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang sakit nggak bisa sembuhkan yang sakit. Betul? Di rumah sakit, yang merawat kita orang yang sehat. Orang yang sehat, para perawat ya. Para dokter kan. Orang sehat yang merawat. Nggak mungkin orang yang sakit merawat orang sakit. Artinya apa? Waktu kita mengalami sakit secara rohani, maupun secara fisik juga ya, kita terluka, kita sakit hati, kita dendam, kita ada luka-luka lama, kepahitan mungkin. Kita butuh orang-orang yang benar untuk membantu kita mengalami pemulihan dalam Tuhan. Kalau kita sendirian, sangat susah. Kenapa sangat susah? Karena nggak ada orang yang menolong kita. Kita butuh orang yang memberikan pengertian kepada kita, memberikan dorongan, nasihat, mendoakan kita. Karena itu firman Tuhan, hendaklah kamu saling mendoakan, saling menasihati. Jadi saya dorong Bapak Ibu semua kita masuk ke komunitas, ke Komsel. Kenapa? Di sanalah Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan ya, Matius 19 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada tengah-tengah mereka. Berbicara apa? Bahwa dalam komunitas kita dipulihkan oleh Tuhan, kita diperbaharui oleh Tuhan, kita dijamah oleh Tuhan. Dalam komunitas kita mengerti arah tujuan hidup saya kemana. Karena ada orang-orang yang mengarahkan, orang-orang yang mengasihi kita apa adanya. Kalau di luar sana, ya udah terserah lo mau ngapain. Ya kan? Kau mau hancur kek, mau bunuh diri kek, mau baku pukul, mau baku hantam, silahkan. Itu di luar sana. Tapi saya percaya dalam komunitas tubuh Kristus, kita akan diajari dengan cara yang benar, itu dengan cara firman Tuhan. Amin. Paham Bapak Ibu ya? Luar biasa Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kita. Oke ya. Kita lanjut. Membangun karakter Kristus. Sini ya. Saya percaya ini salah satu tujuan Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk membangun karakter Kristus dalam diri kita. Ya kan? Sebelumnya juga dibahas ya, Ibu Maria pernah tentang buah-buah roh, semua di sini udah dibahas. Buah roh, bukan buah ya, buah roh itu adalah bagian dari karakter Kristus. Kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita diperbaharui Tuhan dengan manusia baru di dalam apa? Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ada beberapa poin yang saya dapat di sini. Tinggalkan cara bertindak yang lama. Tinggalkan cara-cara lama kita. Ini tahun yang baru ya. Tahun 2023. Kemarin tahun 2022. Cara-cara pikir kita yang lama. Yang tahun lalu. Ya kan? Yang nggak benar. Yang salah. Gitu? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus meninggalkan itu. Artinya apa? Bahwa kita harus memutuskan bahwa di tahun ini harus ada perubahan dalam diri saya. Dalam mindset, dalam cara bertindak, dalam cara berpikir, cara merespon. Kalau tahun lalu mungkin kita suka emosinya meledak-meledak, tahun ini harus berubah. Kalau tahun lalu mungkin suka bentak istri, apa? Tahun ini harus berubah. Ya kan? Sedikit tensi naik, darah tinggi naik. Nah, tahun ini harus berubah. Itu contoh kecil. Ya kan? Kalau tahun lalu mungkin kita suka boros hal keuangan, tahun ini juga harus kita perbaiki.
Tinggalkan cara bertindak yang lama. Sesuai dengan apa? Cara Tuhan membimbing kita. Ubah cara pikir kita, izinkan Tuhan mengarahkan pikiran kita. Jadi ubah cara pikir kita. Bagaimana Tuhan? Bagaimana Pak? Supaya pikiran saya ini berubah. Apa? Merenungkan firman Tuhan. Daud berkata, biarlah renunganku manis engkau dengar ya ya Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Jangan kasih kendor. Kata sekarang kan, jangan kasih kendor. Baca firman Tuhan. Apapun keadaan kita semua, tetap harus baca firman Tuhan. Lagi sakitkah, lagi kantong keringkah, lagi berduka, lagi apapun, lagi sedang mencari pekerjaan, baca firman Tuhan. Datang sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Oke ya. Kenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kudus yang baru. Ini yang saya bilang tadi. Yang menghalangi kita mengenal Tuhan lebih dalam karena apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya kan? Malasan, kita mungkin sering masih maaf ya, mungkin suka nonton hal pornografi. Apalagi minum segala macam, mabuk, atau hal lain mungkin, termasuk juga merokok. Mari kita kembangkan karakter Kristus dalam diri kita. Menjadi seperti Kristus adalah proses pertumbuhan yang panjang dan perlahan. Itu sebabnya Tuhan jauh lebih tertarik. Nah ini Bapak Ibu. Tuhan jauh lebih tertarik dalam membangun karakter kita daripada segala hal yang lain. Tuhan jauh lebih tertarik mengembangkan karakter kita pada yang lain. Karena karakter itulah yang menunjukkan siapa Allah yang kita sembah. Karena karakter itulah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Karena karakter itulah yang menunjukkan bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam hidup kita, dalam anak-anak kita, keluarga kita, di pekerjaan juga. Tuhan jauh lebih tertarik di sini. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau mungkin ada banyak hal yang masih harus Tuhan perbaiki dalam diri kita, jangan merasa tertuduh. Tuhan, aku mau dipulihkan, aku mau dibentuk, aku mau dijamah Tuhan. Gak perlu merasa tertuduh ya, gak perlu merasa takut. Satu yang paling utama apa? Tuhan mencari hati yang Tuhan gak melihat isi dompet kita. Tuhan gak melihat, seberapa banyak harta kekayaan yang kita miliki. No, Tuhan melihat hati kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku mencari hati yang mau. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan, memberikan karakternya kepada kita. Karakter Kristus. Ya kan? Cari dahulu kerajaanku, supaya semua kuberikan kepada kerajaan Tuhan. Itu salah satunya apa? Karakter Kristus. Bahkan dikatakan lagi firman Tuhan apa? Bukan karena hasil keringatmu engkau kaya. Tapi karena apa? Berkat Tuhan. Artinya, seberapa banyak pun yang kita miliki dalam hidup ini, kalau karakter Kristus tidak tinggal dalam diri kita, kita enggak punya. Kita enggak ada harganya. Ya kan? Sebab harga diri saya dan saudara adalah apa kata Tuhan tentang saya dan siapa saya dalam Tuhan. Bukan apa kata orang lain tentang saya atau tentang saudara, enggak. Tapi apa kata Tuhan tentang kita dan siapa kita dalam Tuhan. Untuk mencarinya di mana? Firman Tuhan. Tuhan katakan engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji mataku, engkau ahli warisku, itu kata Tuhan. Engkau kepunyaanku, engkau umat pemenang. Jadi Tuhan jauh lebih tertarik membangun karakternya di dalam diri kita daripada hal yang lain. Membangun karakter juga enggak boleh sendirian. Kita harus masuk komunitas. Karena kita butuh orang yang menegur kita kalau salah. Kita butuh orang yang menasihati kita kalau kita lagi kebingungan. Kita butuh orang
yang menguatkan kita kalau kita sedang lemah. Jadi peranan komunitas itu sangat besar. Ya kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang pergaulan yang apa ya? Ya, merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Ya kalau kita mau mengalami karakter Kristus, masuklah dalam komunitas tubuh Kristus. Capek-capek memang Bapak Ibu. Komsel capek-capek. Udah kerja, komsel lagi capek-capek. Saya rasa Bapak Ibu. Komsel kami jam 7. Di hari Rabu ya. Saya pulang kerja sampai di rumah 6:30. Ya, 6:30 nyampe di rumah. Tas-cus mandi go. Ya kan? Capek secara fisik. Tapi secara roh ada kekuatan yang luar biasa. Ya kan? Firman Tuhan katakan ibadah itu mengandung janji. Jadi kalau Bapak Ibu ditawari komsel, ayo datang komsel. Pak, saya sibuk, semua sibuk. Tuhan jauh lebih sibuk dari kita. Tapi dia masih memberkati hidup kita kan. Itu enggak alasan sama Tuhan. Atur waktu baik-baik, kapan bisa komsel, di mana tempatnya, di mana kita bisa berikan waktu. Karena dengan cara demikianlah Roh Kudus akan membuat karakter kita sama seperti Kristus. Tidak ada cara lain. Ayo terlibat dalam komsel, terlibat dalam komunitas tubuh Kristus di tempat ini. Kalau mau bertumbuh. Itu pilihan di tangan kita. Ya kan? Capek memang. Saya katakan capek. Bukan capek secara daging. Tapi percayalah, ketika kita terlibat dalam komunitas tubuh Kristus, kita sedang membangun kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Kekuatan siapa? Kekuatan yang Tuhan berikan. Oke ya. Next yang terakhir ini ya. Ini quote-nya dari yang saya dapat dari renungan ini. Berjalan bersama Roh Kudus membutuhkan ketaatan, keterbukaan, komunitas di dalam tubuh Kristus. Sebab tugas Roh Kudus menghasilkan karakter Kristus di dalam kita. Ini tugas Roh Kudus. Ya kan? Kenapa kalau kita salah Roh Kudus ikut? Jangan. Karena itu bukan karakter Kristus. Apalagi saya sakit hati sama dia. Roh Kudus bilang, ampuni dia. Tidak mau saya. Roh Kudus bilang, ampuni dia. Tidak mau saya. Karena apa? Karena Roh Kudus mau membangun apa? Karakter Kristus dalam diri kita. Ya kan? Ada mungkin saudara kita yang kesusahan. Roh Kudus bicara, bantu dia. Beri sesuai dengan kesanggupanmu. Saya nggak mau. Padahal Roh Kudus bicara ini. Itulah tadi ketaatan. Karena apa Bapak Ibu? Itu tadi. Karena tugas Roh Kudus adalah menghasilkan karakter Kristus dalam diri kita. Mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus? Mau? Jadi kalau kita merasa karakter kita masih banyak yang nggak beres, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Itu kuncinya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Saya undang teman-teman PAW naik. Kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Berapa banyak yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gak usah sungkan, angkat tangan. Belum juga gak apa-apa, gak usah merasa bersalah. Saudara gak dipaksa, Tuhan gak pernah paksa saudara untuk terima dia, enggak. Oke, saudara percaya kalau saudara itu sudah terima Yesus, ada Roh Kudus dalam saudara. Masalahnya adalah ini yang saya ingin ngomong. Kita sudah gak punya lagi rasa haus. Saya ulangi.
kita sudah gak punya lagi rasa haus yang dalam akan Dia. Kita sering bilang Tuhan itu hadir di mana-mana, Dia omnipresent. Betul? Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di semua gereja yang lagi beribadah. Bahkan maaf, Roh Kudus ada waktu saudara ada di toilet. Waktu saudara lagi mandi. Saudara bisa ngomong sama Dia. Tapi saya mau ngomong, manifestasi dari hadiratnya itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Saudara tahu, bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, masuk tanah Kanaan. Itu bukan penyertaan omnipresent, tapi manifestasi hadirat Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Masih ingat? Selama 40 tahun Alkitab bilang ini, gak ada yang sakit. Selama 40 tahun baju mereka gak pernah rusak. Sepatu mereka ngikutin mereka bertumbuh. Saudara baca lagi selama 40 tahun. Makanya ketika Musa, Tuhan bilang begini, sudah, karena bangsa ini tegar tengkuk, aku gak mau lagi jalan sama kalian. Sebab kalau aku jalan sama kalian, pasti kalian mati. Aku utus malaikatku. Musa, dia ngerti dan dia bilang begini, dalam hal apa yang menandakan bahwa aku dan umatmu mendapat kasih karunia selain daripada engkau menyertai kami. Itulah yang membedakan aku dengan seluruh bangsa ini dari semua bangsa di muka bumi ini. Kadang-kala kita berpikir ini, kita jalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Seringkali kita anggap remeh. Saya pun hari-hari ini, Tuhan ingatkan hal ini. Padahal buat orang Israel, manifestasi Roh Kudus bukan cuma saudara gemetar-gemetar, saudara teriak. Saya percaya semua manifestasi di luar yang Roh Kudus kerjakan, yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, selalu tujuannya adalah untuk Dia merubah kita dari dalam. Makanya jangan fokus dengan yang di luar. Izinkan Dia bekerja apa aja. Ada yang ketawa, ada yang rebah, ada yang teriak, ada yang nari-nari. It's okay. Beri Dia kebebasan untuk bekerja. Hari-hari ini yang paling penting, Roh Kudus itu tinggal, Dia pribadi yang manis. Selain kita terima Dia dengan iman, karena Dia adalah janji Bapa buat setiap kita. Bukan hanya untuk pendeta, janji Bapa buat setiap kita. Yang kedua, Roh Kudus itu suka tinggal di tempat di mana Dia dihargai, Dia dihormati. Amin. Dan yang kedua, Dia suka hadir di tempat di mana Dia dirindukan. Kenapa saudara baca nanti Alkitab? Satu ayat mungkin saya ingin saudara lihat. Buka dengan saya Ayub. Lalu setelah ini kita berdoa. Sebentar saya cari ayatnya ya saudara. Ayub 14 ayat yang ke-7.
Saya nggak tahu saudara lagi ngalami situasi ini nggak, tapi kita baca Ayub 14 ayat 9. Saya akan coba arahkan saudara dari apa yang baru disampaikan hari ini. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Saudara punya kehidupan mungkin sedang lagi ditebang. Harapan saudara lagi ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayat 8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. Ayat 9. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Saudara mungkin seperti akar yang sudah kering, sudah mati di dalam tanah. Keadaan pernikahan saudara, keuangan saudara, studi saudara, hubungan saudara, rohani saudara. Alkitab bilang gini, selalu ada harapan selama diciumnya air. Ada dua kata di situ. Yang pertama air. Air itu salah satu lambang dari Roh Kudus. Amin. Air juga bicara tentang firman. Tapi yang menarik, yang indah adalah ada kata diciumnya. Tahukah saudara kata mencium itu akar kata atau sama dengan kata penyembahan? Saudara masih ingat kata proskuneo? Mencium. Ya, mencium. Hari-hari ini saya ingin saudara kembali. Seberapa haus dan rindunya kita datang mencium dia, rindukan dia. Saudara, kadang-kala kita merasa kita sudah makin tahu banyak. Kita di posisi yang sudah lebih tinggi. Kadang-kala kita berpikir gini, saya lebih tahu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, keberhasilan saudara di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya dan saya adalah ketika kita mau belajar kembali jadi seperti anak-anak bergantung sama dia. Amin. Amin. Sederhana. Apa yang dia ngomong, just do it. Saya masih ingat ketika kami mulai sekolah tahun 2000, 2002, 2003. Saya pelayanan ke Jayapura. Sementara saya di kamar, tiba-tiba ada suara di hati saya. Kami gak punya pengalaman, kami gak punya background. Kami cuma punya satu hal. Kami punya kerinduan untuk taat. Kami gak punya uang, kami gak punya. Saya percaya bukan cuma kami ngalami ini, banyak saudara ngalami hal ini. Tetapi hari ini, di mana keberanian seperti itu? Ketika Tuhan ngomong sesuatu buat engkau, ketika engkau mulai jauh dari Dia, engkau merasa engkau kehilangan sesuatu yang sangat besar. Jadi tadi baru dibilang, seringkali tipu daya, kekayaan dan semuanya itu menarik kita begitu kuat. Sampai pelan-pelan kita mulai gak punya lagi rasa haus dan rindu akan Dia.
So, saya ngomong ini bukan untuk buat saudara jadi tertuduh, terintimidasi. Saya percaya dia rindu untuk saudara datang. Amin. Mari kita tutup mata. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mungkin kau sendiri berkata nggak ada harapan, mustahil. Aku sudah nunggu sekian lama. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan apapun. Tanpa harus dia punya alasan. Tanpa harus dia punya alasan. Keadaan Lazarus yang sudah mati lewat dari 3 hari. Mustahil. Hari itu Yesus datang. Karena cintanya buat Lazarus. Dia hanya berkata, Lazarus, keluar. Tahukah saudara, dalam perkataannya ada kuasa, ada kehidupan. Mari datang buat dia. Engkau yang sudah mulai kering, engkau yang sudah mulai merasa lelah, mari datang sembah dia. Sebab akar itu dia butuh mencium air untuk dia bisa hidup kembali, dia bisa tumbuh lagi. Mari kita datang sembah dia. Sembah dia. Sebab dia layak. Dia layak. Dia layak. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Sembah dia. Sembah. Engkau layak Tuhan. Karena hanya Engkau yang mau mati buat kami. Engkau yang mau naik di atas kayu salib. Engkau menerima, Engkau menanggung semua kesalahan kami. Engkau layak Tuhan. Roh Kudus, kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Datang Tuhan. Datang Tuhan. Datang Roh Kudus. Ini umat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Jesus, Roh Kudus, Engkau datang. Engkau datang.
lembut masing-masing kita nyanyi dengan kerinduan akan Tuhan. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu. Dia selalu menunggu engkau untuk datang mendekat. Nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Semua kebiasaan kita, semua kekurangan kita, semua keterbatasan kita, semua pergumulan kita. Tahukah saudara, apa yang saudara gak bisa kalahkan dalam hidup saudara? Ketika saudara datang di kakinya, dan saudara belajar untuk mencium dia. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Hamba percaya semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua intimidasi dipatahkan Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi dengan iman. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidup. Urapanmu mengubah hidupku. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau memberikan apa yang dunia gak bisa beri buat kami. Kesenangan, kenikmatan, sukacita, damai sejahtera, ketentraman yang besar hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah hari-hari ini kami diingatkan kembali untuk kami belajar punya rasa lapar dan haus yang lebih besar lagi akan Engkau. Lebih daripada semua berkat yang kami terima, lebih daripada semua kepercayaan yang kami terima dalam hidup kami, kami lebih lagi belajar untuk haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan kekuatan yang baru, hati yang baru. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu buat Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dengan kerinduan yang besar akan Dia, akan hadirat-Nya, akan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Dia bukan sekedar kuasa, tapi Dia adalah pribadi yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kemanapun Engkau pergi, Dia selalu ada. Dia berjanji untuk menyertai Engkau. Kiranya turun atas setiap kita anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha datang kembali. Demi nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.